Tahiyat. At-tahiyat ada dua lafaz. Lafaz yang pertama tahiyat Ibnu Mas'ud ini yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Yang kita baca at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lagi tahiyatnya Ibnu Abbas, saya kurang hafal. At-tahiyatu thayyibatu. At-tahiyatu apa? Saya kurang hafal. At-tahiyatul mubarakatuh thayyibatu. As-salawatu thayyibatu lillah. Iya. Itu pun sahih dari riwayat Muslim. Iya. Jadi kedua-duanya boleh? Boleh. Namun terjadi ikhtilaf. Apakah setelah Rasulullah SAW wafat itu kita ucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau kita ucapkan Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Sebagian ulama berpendapat yang sunnah adalah kita ucapkan Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pendapat Ibnu Hajar yang dibela oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, di mana beliau membawakan riwayat dari sebagian sahabat, dahulu ketika Rasulullah masih hidup kami mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi ketika Rasulullah telah meninggal dunia kami mengucapkan Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Ibnu Mas'ud ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan riwayat sahabat ini tidak ada yang mengingkari dari sahabat yang lainnya. Sementara sebagian ulama mengatakan tetap kita ucapkan seperti yang Rasul ajarkan. Apa itu? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya, saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Hajar karena adanya riwayat itu dari para sahabat. Tapi saya tidak menyalahkan juga orang yang mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Ketika kita tahiyat at-tahiyatu lillah, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah ketika kita tahiyat itu disunahkan menggerak-gerakan atau tidak? Karena ada satu hadis yang diriwayatkan Nasa'i dari hadis Zaidah bin Qudamah yang disebutkan dalam hadis itu yuharrikuha yad'u biha, adalah Nabi SAW menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Ya, menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Dan ini menjadi perselisihan para ulama. Pertama, apakah riwayat menggerakkan ini sahih atau dhaif? Sebagian ulama mengatakan dhaif karena bersendirian padanya Zaidah bin Qudamah, sementara 22 perawi lain yang lebih thiqah dari Zaidah meriwayatkan dengan tanpa lafaz menggerakkan, tapi hanya sebatas isyarat saja. Sementara sebagian ulama mengatakan sahih karena Zaidah bin Qudamah seorang perawi yang thiqah dan sabat. Bahkan di situ Zaidah menceritakan ada sebuah cerita. Disebutkan dalam cerita itu bahwasanya para sahabat di musim dingin mereka memakai jubah-jubah dan terlihat jubahnya bergerak-gerak. Dan ini menunjukkan bahwa Zaidah betul-betul hafal. Sehingga ya, ini disebut dengan ziyadatul thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Dan ini kepada pendapat ini saya condong. Ya. Dan saya belum mendapatkan satupun ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis tersebut. Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini memberikan faidah kepada kita cara menggerakkannya. Jadi ketika menggerakkan itu bukan begini. Ya. Kata Syekh Abu Ishaq, aku pernah sholat di sisi Syekh Albani, lalu aku gerakan begini. Setelah sholat aku tegur Syekh Albani dan berkata, itu namanya bukan menggerakkan, tapi itu namanya naik turun. Jadi bagaimana dalam menggerakkan? Kata beliau, begini caranya. Cukup sedikit saja Pak menggerakkannya. Ya. Jadi bukan begini, tapi cukup sebegini nih. Ini menggerakkan namanya. Juga dikarenakan Pak, ya, ketika kita sholat disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW apabila tahiyat mata beliau tidak lebih dari ujung kuku.
Nah kalau begini pusing kita Pak. Pusing nggak kelihatan. Ya, tapi kalau kita sedikit begini akan terlihat. Dan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan bahwa menggerakkan itu disunahkan ketika berdoa saja. Karena lafadznya adalah mengatakan yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkannya, berdoa dengannya. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya menggerakkan ketika berdoa. Dan pendapat ini pun insya Allah kuat. Ya, jadi kalau kita menggerakkan ketika tahiyat kita gerakan, tidak gerakan. Tapi ketika berdoa kita gerakan. Ini menjamak semua pendapat dan itu insya Allah kuat. Ya. Allahu a'lam.